Halo semuanya, selamat malam saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Pasar Turi. Dan pada perjalanan kali ini saya mau ke Jakarta naik kereta api yang baru saja dipercepat sampai dengan kecepatan 120 km per jam, yaitu kereta api Sembrani. Nah teman-teman, bagaimana perjalanan saya naik kereta api Sembrani dari Surabaya ke Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Nah, teman-teman, di stasiun Surabaya Pasar Turi juga terdapat beberapa gerai retail. Di sana ada tempat makan, lalu ada juga minimarket dan lain-lain. Serta di stasiun Surabaya Pasar Turi ini pintu keberangkatan terpisah menjadi dua, kereta kelas tinggi dengan kereta kelas ekonomi, teman-teman. Nah, untuk kereta-kereta kelas ekonomi seperti kereta api Jayabaya, Maharani, Ambarawa, Kertajaya, dan lain-lain, itu pintunya sebelah sini, teman-teman. Tempat boardingnya ada di sebelah sana. Lalu untuk ruangannya lumayan gede ya. Di sini juga ada beberapa gerai retail. Kalau teman-teman mau beli makan atau apapun bisa nih di sini. Nah, lalu teman-teman di sini itu ada check-in counter untuk cetak boarding pass, dan untuk layanan pelanggan seperti loket dan juga customer service ada di samping check-in counter. Nah, untuk kereta-kereta kelas tinggi seperti Sancaka Utara, Argo Bromo Anggrek, Gumarang, Sembrani, itu pintu masuknya tersedia sendiri di pintu 1 eksekutif ya. Kalau di sana ada lounge untuk penumpang kereta luxury, teman-teman. Ruangannya kayak gini nih. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di ruang tunggu kelas eksekutif dari stasiun Surabaya Pasar Turi, dan ini tempat duduknya lumayan nyaman ya. Jadi buat teman-teman yang memang keberangkatan keretanya masih lama dan belum bisa boarding, bisa menunggu di ruang tunggu ini. Nah teman-teman, untuk perjalanan kereta api Sembrani sendiri akan diberangkatkan pada pukul 19.25 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan sekitaran 9 jam lebih 2 menit, dan diperkirakan akan tiba di stasiun Gambir pada pukul 04.27 waktu Indonesia Barat. Dan selama di dalam perjalanan kereta api Sembrani yang semula perjalanannya itu hampir 9 jam 30 menit, sekarang hanya 9 jam 2 menit saja, yang artinya kereta api Sembrani ini sudah boleh melintas dengan kecepatan 120 km per jam. Jadi selama di dalam perjalanan keretanya itu bakal ngebut banget. Dan kereta api Sembrani tersebut mulai dipercepat sejak tanggal 28 September 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun KAI yang ke-77. Lalu untuk harga tiket yang saya bayarkan pada perjalanan kali ini di kereta Sembrani kelas eksekutif seharga Rp150.000, dan itu adalah tarif promo, di mana tarif promo ini kemarin saya dapatkan di KAI Expo 2022 teman-teman, dan saya udah pernah upload videonya, jadi teman-teman langsung cek aja ya di channel saya. Dan untuk tarif normal kereta api Sembrani biasanya ada pada harga Rp550.000 sampai dengan Rp650.000 teman-teman. Jadi selisihnya itu lumayan banyak banget, sekitaran Rp450.000. Bersyukur banget sih bisa dapat tiket promo ya. Harganya Rp150.000 yang memang jauh banget dari harga normal. Sekarang saya sudah berada di ruang tunggu dari stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Dan untuk perjalanan kereta api Sembrani ini membawa dua kelas. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dan juga ada kereta kelas luxury. Sebelumnya saya juga udah pernah naik kereta api Sembrani kelas luxury. Buat teman-teman yang mau nonton silahkan cek aja di channel saya, videonya sudah ada. Masih ada waktu, kita lihat dulu ke depan. Kita lihat lokomotifnya teman-teman. Dan untuk lokomotif kereta api Sembrani ini sepertinya CC 206 1362
Yang waktu itu saya naik kereta api Hype Trip, lokomotifnya ini stikernya masih stiker Hype Trip teman-teman. Namun untuk Sembrani ini tidak termasuk kereta Hype Trip ya, beda banget dengan kereta api Taksaka. Untuk kereta eksekutif 2 dari kereta api Sembrani saat ini adalah K1-01648 SBI, di mana K1 itu adalah kode sarana untuk kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 16 adalah tahun pertama dinas di tahun 2016, 48 adalah nomor ke-48 di tahun 2016. Serta tulisan SBI itu menandakan bahwa ini adalah rangkaian milik Dipo Surabaya Pasar Turi. Di sini itu ada kode trainmark di mana F menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Dan untuk kereta api Sembrani ini nanti akan melaju di kecepatan maksimal, teman-teman. Nah, untuk K116 sendiri terkenal dengan kereta yang rada gemlodak, rada berisik, yang guncangannya aduhai. Lalu di sini juga tersedia tulisan 47 di mana ini menandakan berat maksimalnya 47 ton serta 10 adalah tipe bugi K10. Untuk susunan kereta api Sembrani pada hari ini, di paling depan itu ada lokomotif, lalu kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, dan di belakang kereta eksekutif 5 ada kereta restorasi. Di belakang kereta restorasi ada kereta eksekutif 6 sampai eksekutif 9, ada kereta luxury, dan juga di paling belakang ada kereta pembangkit, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk keberangkatan kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Jakarta ini bisa dibilang lebih banyak apabila dibandingkan keberangkatan dari Gubeng. Kalau dari Surabaya Pasar Turi, untuk kereta ke arah Gambir ada kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Sembrani, lalu untuk kereta api dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Pasar Senen lebih banyak lagi, ada kereta api Airlangga, Jayabaya, terus ada juga Gumarang, Kertajaya, dan Dharma Wangsa, teman-teman. Nah, memang untuk kereta ke arah Gambir itu hanya ada Argo Bromo Anggrek dan hanya ada kereta api Sembrani saja. Namun, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ada perjalanan pagi malam, kalau untuk Sembrani hanya perjalanan malam saja, teman-teman. Kadang di hari weekend, kereta api Sembrani ini ada kereta api Sembrani tambahan juga, teman-teman, yang dimana jam keberangkatannya menurut saya lebih enak. Namun, untuk kereta api Sembrani tambahan sendiri hanya berjalan di angka 100 km per jam saja, jadi perjalanannya lebih lama jika dibandingkan dengan Sembrani yang reguler, teman-teman. Kayak gitu sih. Jadi untuk per hari itu bisa sampai 8-9 keberangkatan kereta dari Pasar Turi ke arah Jakarta, mau Pasar Senen ataupun Gambir, teman-teman. Nah, untuk dari Gubeng itu hanya ada 2 kereta kalau nggak salah, kereta api Bima dan kereta api Jayakarta saja. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta api dari Surabaya ke arah Jakarta, yang ingin banyak pilihan, milihnya keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Dan yang akan masuk di jalur 3 adalah kereta api Barang, teman-teman. Nampaknya itu kereta api kontainer ya, yang membawa barang-barang atau kubus balok seperti itu. Nah, kalau nggak salah ya, kereta Barang ini itu panjang banget, teman-teman, membawa 30 gerbong. Jadi lumayan panjang, dari ujung ke ujungnya itu bisa mencapai sekitaran kurang lebih 500 meter kali, apa 400 meteran lah. Nah, untuk kereta api Sembrani sendiri ada beberapa kereta yang memang menggunakan stiker Dirgahayu Republik Indonesia. Cuman ini kesannya belang-belang ya, teman-teman. Paling depan itu lokomotifnya stiker Hype Trip, eksekutif 1 dan 2 tidak menggunakan stiker, dan eksekutif 3 ke belakang itu banyak yang menggunakan stiker, teman-teman.
Dan ini adalah peta rute dari kereta api Sembrani, diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, berhenti di stasiun Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Ngrombo, Semarang, Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Pada pukul 19.58 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Lamongan sebagai pemberhentian pertama. Di sini cuma sebentar, harusnya 2 menit doang. Pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di stasiun Bojonegoro. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mau naik kereta api dan pengen kulineran seperti itu, lalu bosen dengan menu di kereta restorasi yang cenderung gitu-gitu aja, nasi goreng, ayam geprek, ayam crispy, dan nasi rames biasanya itu, teman-teman bisa pesan pre-order makanan melalui aplikasi KAI Akses dari beberapa hari sebelumnya. Semisal kayak saya sendiri sekarang sudah memesan nasi campur Ibu Rudi, katanya kuliner khas Surabaya. Jadi teman-teman itu bisa memesan kuliner-kuliner khas daerah yang memang dilewati oleh kereta yang teman-teman naikin. Nah, untuk pre-order makanan sendiri bisa melalui aplikasi KAI Akses pada menu layanan di menu Rail Food ya. Jadi teman-teman tinggal pilih mau kuliner apa, makanan apa, terus teman-teman juga tinggal lanjutin pembayaran. Pembayarannya itu bisa menggunakan QR atau link aja. Serunya lagi teman-teman, kalau ada makanan kuliner khas daerah, teman-teman juga bisa membeli oleh-oleh. Misalkan kayak di Semarang ada makanan khas lumpia, nah teman-teman juga bisa pesan kayak gitu. Ini dia menu makanan yang saya pesan di menu Rail Food teman-teman, menu pre-order. Dalam satu paketnya ini ada 1 porsi nasi, lalu ada udang-udang kering kecil-kecil, lalu ada daging empal. Saya senang banget nih sama udang. Dan kita juga dikasih sambal burudi. Dan teman-teman, setahu saya sambal burudi itu lumayan terkenal ya di Surabaya. Kuliner di kereta makan nasi empal daging, udang burudi. Ini bareng sama sambal. Saya udah pernah beli sambalnya dan waktu itu sambalnya itu mantap banget. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Nah, untuk nasi burudi ini dari udangnya ini udang kecil-kecil dan digoreng kering jadi crispy gitu, enak. Lalu untuk daging sapinya ini empuk banget dan rasanya juga cenderung ke arah gurih manis teman-teman. Sambalnya ini nampol banget, sambal rasa bawang, terus pedas juga. Wow, ini kombinasi yang cocok banget sih. Oh iya, kalau ini itu harganya 49.500, belum dengan ongkos kirim. Dengan ongkos kirim kurang lebih sekitaran 60.000 teman-teman. Tapi untuk rasa saya kasih nilai 8,5/10. Mantap kok. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21.32 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang ini kereta api Sembrani sudah di setel ke mode malam, di mana lampu utama itu dimatikan dan menyala lampu tengah. Ini asli sih. Untuk K116 kalau mode malamnya udah nyala, nggak ada obat. Bagus banget. Dan ini lumayan redup teman-teman, enak buat tidur.
Pada pukul 22:12 perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Ngrombo. Nah teman-teman, jadi dari Surabaya ke Ngrombo itu belum bisa lari 120 km per jam ya, hanya 100 sampai dengan 105 km per jam. Dan setelah dari Ngrombo ini ke arah Semarang, udah boleh lari 120. Kita lihat apakah keretanya enak, apa gemblodak. Dan teman-teman, di stasiun Ngrombo ini juga ada tempat apa ya itu, kayak semacam workshop Kemenhub. Di sana itu ada beberapa kereta spesial seperti lokomotif CC 300, lalu ada KAIS dan lain-lain. Pada pukul 22:52 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Ini awal 3 menit teman-teman, dan berhenti itu sampai dengan pukul 23:02. Jadi kurang lebih akan berhenti di sini sekitaran ya 9 menitan lah. Nah, di Semarang Tawang ini berhentinya agak lama karena biasanya ada pergantian kru seperti kondektur, terus polsuska, dan juga masinis teman-teman. Di stasiun Semarang Tawang juga tangki air dari kereta api biasanya diisi. Jadi memang agak lama ya berhenti di Semarang ini. Hanya saja untuk kereta-kereta unggulan seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, yang gitu-gitu, itu berhenti di Semarang bentar banget. Nah, bedanya dengan kereta api Sembrani, karena kereta api Sembrani ini masih masuk ke dalam kereta satwa, jadi berhenti di stasiun besar itu masih agak lama. Rangkaian yang sedang terparkir di jalur 4 adalah rangkaian kereta api Argo Sindoro yang akan diberangkatkan esok pagi dari Semarang Tawang, sama-sama menggunakan K116 dengan kereta api Sembrani, dan per tanggal 28 sama-sama di-upgrade kecepatannya jadi kecepatan maksimal di angka 120 km per jam teman-teman. Sekarang saya mau ke kereta restorasi dulu, mau beli minuman. Nah teman-teman, untuk di kereta restorasi ini ada ruang kru, tapi ini untuk kru ya, tidak untuk penumpang. Ada gudang, ada juga musola, dan untuk musola ini bisa digunakan hanya 1 orang saja. Lalu di sini juga tersedia sendal yang bisa kita pakai buat wudhu. K1-01648 sebagai kereta eksekutif 2 dari kereta api Sembrani. Untuk desain interior dari kereta api Sembrani kelas eksekutif kurang lebih kayak gini teman-teman. Desainnya terlihat simpel namun juga terlihat elegan. Saya suka nih sama desain K116 ini teman-teman. Untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Lumayan lega untuk legroom dari kereta eksekutif. Nah, lalu untuk fasilitas sendiri di dalam kereta, di tempat duduk, di sebelah sini ada sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang kecil atau botol minuman. Tersedia juga footrest atau pijakan kaki, yang footrestnya ini menurut saya kurang enak ya, karena apabila kita injak dan kita lepas akan balik sendiri ke atas. Lalu di sini juga tersedia sebuah meja kecil untuk nyimpen barang-barang kecil seperti HP ataupun botol minuman, yang di bawahnya tersedia 2 buah stop kontak atau steker untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, tablet ataupun laptop. Lalu di sini ada sebuah tombol reclining, apabila kita tekan akan mengubah kursinya ke mode rebahan. Lalu di sebelah sini di bawahnya tersedia sebuah meja lipat kecil
yang bisa kita fungsikan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Di sini juga tersedia sebuah gantungan untuk menggantung pakaian atau plastik, dan ada juga sebuah lampu baca, teman-teman. Sekarang saya berada di dalam toilet dari kereta api Sembrani kelas eksekutif. Untuk toiletnya ini lumayan lega, teman-teman. Dan fasilitasnya di sini ada sebuah kaca, ukurannya standar, ada juga wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun, tong sampah, lalu ada juga tisu. Di sini ada pegangan, untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di sebelah sini tombol flush untuk membilas, ada juga jet shower untuk cebokan, dan di sebelah sini ada pewangi ruangan. Di depan sini juga tersedia sebuah gantungan untuk meletakkan pakaian atau barang lainnya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Pekalongan. Nah teman-teman, sebenarnya setelah dari Semarang ke arah Pekalongan itu, kalau kita jalan siang-siang naik kereta api, bisa lihat pemandangan berupa pantai utara Jawa. Namun karena perjalanan malam ya jadi nggak kelihatan apa-apa. Nah, penumpang di kereta eksekutif 2 tempat saya duduk itu rata-rata udah tidur, jadi saya nggak ngevlog ya. Karena memang takut mengganggu penumpang yang lain, teman-teman. Namanya ya udah ganti hari, udah tengah malam banget. Ditambah lagi untuk fasilitas perjalanan kereta eksekutif malam, kita juga dikasih selimut, teman-teman. Jadi di dalam kereta dingin-dingin, pas mau tidur cocok banget selimutan. Dan selimutnya juga lumayan tebel, wangi, bagus lah pokoknya. Mungkin selepas Pekalongan ini saya mau ikut tidur juga, karena memang untuk perjalanan kereta malam agak susah ya nahan ngantuk. Istirahat sekarang supaya nanti pas nyampe di Gambir seger. Pada pukul 01.39 perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cirebon, teman-teman. Dan ya, perjalanan dari Cirebon ke arah Jakarta itu kayaknya nggak lebih dari 3 jam ya, hanya 2 jam 40 menitan. Nah, untuk perjalanan kereta api Sembrani sendiri sebenarnya sekarang itu sudah bagus, teman-teman. Ada sistem air purifier, di mana air purifier itu adalah suatu alat yang digunakan untuk sistem sirkulasi udara, sehingga udara yang berada di dalam kereta menjadi lebih bersih dan juga lebih sehat, teman-teman. Penumpang di dalam itu udah bener-bener banyak banget yang tidur. Cuman seperti biasa, saya naik kereta api malam, susah ya buat tidur. Aduh, padahal ini udah agak ngantuk dikit, teman-teman. Informasikan kembali, sesaat lagi kereta api Sembrani akan tiba di stasiun Jatinegara. Teman-teman,
teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 04 lebih 17 menit dan perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki telah diberangkatkan dari stasiun Jatinegara, yaitu stasiun pemberhentian terakhir sebelum Gambir. Jadi selama di perjalanan naik kereta api Sembrani ini dari kereta, menurut saya ini AC-nya dingin banget teman-teman, dan untuk dari segi guncangan nggak begitu gemblodak sebenarnya ya. Saya juga agak kaget. Ini bisa rada anteng dari segi guncangan, tapi memang untuk berisik ya lebih berisik sih jika dibandingkan dengan kereta api stainless steel. Nah, kereta api Sembrani juga menurut saya jam keberangkatannya itu enak banget. Berangkat dari sana jam 7:30 dan nyampe sini itu 4:30 teman-teman. Jadi buat yang mau ngejar kerja, ini jamnya pas banget ya. Ya mungkin itu aja sih perjalanan naik kereta api Sembrani. Jika dibandingkan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, mirip-mirip lah. Tapi untuk Argo Bromo Anggrek sekitaran 4 tahun lepas ya, yang dimana waktu tempuhnya dari Surabaya menuju ke Jakarta sekitaran 9 jam. Dan jika dibandingkan dengan Argo Bromo Anggrek yang sekarang, di mana Argo Bromo Anggrek itu hanya 8 jam 10 menit. Kenapa bisa? Ya bisa, jawabannya karena kereta api Sembrani ini pemberhentiannya jauh lebih banyak, seperti di stasiun Bekasi, Tegal, Jatinegara, Ngrombo, Cepu, gitu-gitulah. Ya, sesaat lagi kereta api Sembrani yang saya naiki akan tiba di stasiun Gambir, jadi saya mau siap-siap dulu. Sesaat lagi kereta api Sembrani akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat Anda dan tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih 9 jam pada pukul 04 lebih 30 menit, lambat 3 menit dari jadwal seharusnya, perjalanan kereta api Sembrani yang saya naiki telah tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.